Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Far'un qala radhiyallahu an far'un qala Ahmad As-Sahimi wa afdalu anwa'il kasbi az-zira'atu. Kita ulang sedikit lagi membahas tentang zakat ya, muasyarat. Di sini ada far'un, cabang pembahasan, tambahan pengetahuan. Apa kata beliau? Qala Ahmad As-Suhaimi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Ahmad As-Suhaimi mengatakan, wa afdalu anwa'il kasbi, paling utamanya jenis usaha secara berurutan, maksudnya profesi yang paling utama, az-zira'atu, yaitu menanam. Bentuk-bentuk penanaman itu petani namanya ya. Tsumma sina'atu, kemudian pertukangan, skill jasa. Tsumma tijaratu, kemudian perdagangan. Ya, az-zira'ah ini memang semuanya butuh. Khairukum anfa'akum linnas, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Maka dari semua profesi ini yang paling dibutuhkan itu adalah az-zira'ah, karena itu pokok banget ya, untuk kehidupan, bertani, menanam. Bagus nih, jadi keren ya. Menurut agama tuh paling keren kerjaan jadi petani. Jadi harusnya kita anak-anak muda jangan merasa rendah diri kalau bertani. Kita keren sebenarnya, dibutuhkan semua orang. Yang katanya hilirisasi aja yang disukain, ya ini bikin warung-warung makan dan sebagainya, itu hilirnya, hulunya itu bertani. Kalau nggak ada yang bertani, lahannya semuanya dijadikan real estate, ya, dijadikan gedung pencakar langit dan sebagainya, habis tanah nanti. Semuanya untuk uang dengan uang. Maka ada yang bilang, orang baru akan mengerti betapa pentingnya makanan ketika sudah tidak lagi ada tanah untuk ditanam. Orang akan baru mengerti betapa berharganya seekor ikan ketika tidak lagi ditemukan air bersih. Pada saat itu orang baru tahu bahwa manusia tidak bisa memakan uang. Tanah dijual-jualin, bikin bangunan. Ya, masih ada tanah yang lain sih, masih ada. Tapi kalau semua jadi bangunan. Baik, jadi profesi pekerjaan yang paling bagus itu bertani. Nah, di zaman modern ini harus tambah pengetahuan tentang ilmu pertanian. Bahkan di daerah luar sana, ya, mereka bisa bertani di atas laut, di atas sungai, dengan pertanian apung. Bahkan mereka bisa bertani di daerah padang pasir. Luar biasa. Maka kalau kita di Indonesia ini, yang tanahnya subur, bisa gagal bertani, ini aneh juga gitu. Aneh ya. Kenapa enggak diteliti dulu? Sementara di luar negeri itu, di padang pasir mereka bisa bertanam padi. Masya Allah. Di laut bisa bertanam. Kan lautnya asin, jadi mereka bertanam apung gitu. Hebat mereka. Kemajuan-kemajuan itu.
Makanya mereka bisa ekspor beras. Kemudian as-sina'atu, apalagi pekerjaan yang paling utama, paling keren dalam sisi pandangan syariat ini, kata beliau adalah as-sina'atu, yaitu jenis pekerjaan yang tukang jahit, tukang pertukangan, bikin rumah itu kan, yang pertukangan lah, bikin mebel, apalagi sekarang di mana-mana orang membangun, bikin kitchen set, itu kan pekerjaan-pekerjaan orang yang lihai dalam pertukangan, macam-macam, ada yang pekerjaan kasar, ada yang buat aksesoris. Jadi skill jasa lah. Dan itu pekerjaan yang insya Allah tidak akan habis karena manusia terus membangun. Ya. Jadi jangan jangan khawatir pekerjaan nggak ada. Kalau punya skill bertukang bisa, bertani bisa, jualan juga bisa. Ya udah, apa yang dikhawatirin secara duniawi. Sedangkan dalam i'tikad kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi enggak berhak untuk pusing. Sebenarnya begitu, ya. Karena sudah dijamin semuanya. Kemudian wa kana kullu nabiyyin lahu hirfatun wa kasbun. Kata beliau bahwa dulu seluruh para nabi itu mereka mempunyai usaha dan pekerjaan. Jadi enggak ada yang pengangguran. Fakana Adamu zarra'an. Nabi Adam adalah seorang petani, penanam. Wa awwalu san'atin 'umilat 'ala wajhil ardi al-harsu. Dan pekerjaan pertama yang dilakukan di muka bumi ini adalah pertanian. Wa awwalu man harasa Adam, dan yang pertama bertani, menanam adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Tsumma adrakahu ta'abu. Kemudian ketika beliau berusaha, bekerja untuk menanam, beliau kecapean, adrakahu ta'abu. Wa fi akhirin nahar, di penghujung hari, faqala li Hawa, maka beliau bilang sama istri Bunda Hawa, apa katanya? Izra'i ma qad baqi, tanamlah olehmu apa yang tersisa. Jadi nggak bisa nanam semuanya, kecapean udah. Orang biasa ruang PPIP di surga, tiba-tiba di dunia harus makan itu nanam dulu. Di surga kan apa-apa dia tinggal sebut aja jadi. Begitu turun ke bumi nggak bisa itu terjadi, harus nanam dulu. Inilah hidup, bro. Kamu mau makan enak, usaha, bro. Akhirnya disuruhlah Bunda Hawa untuk melanjutkan pekerjaan Nabi Adam, nanam juga. Izra'i ma qad baqi fasara zar'uha sya'iran. Ternyata begitu ditanam, apa yang ditanam itu jadi syair, gandum. Gandum syair. Beda kualitas. Gandum yang ditanam oleh Nabi Adam itu qomoh. Jenisnya, kualitasnya mahal. Ini kok kualitasnya buruk. Fata'ajjaba min zalik. Merasa aneh Nabi Adam. Kok bisa berbeda? Ya. Biji yang ditanam sama, kok begitu hasilnya beda. Ternyata di sini ada pesan. Fa'auhallahu ilaihi, Allah pun menjelaskan kepada Nabi Adam. Apa kata Allah? Lama ata'atil aduwa wal musyira wa huwa syaitan badaltu lahal qumuh bisya'iri. Ketika dulu dia pernah mematuhi seorang musuh dan seorang petunjuk dari musuh, maksudnya syaitan, badaltu laha, maka aku ganti kualitas yang tadinya al-qumha, yang tadinya gandum kualitas qumhun, ya,
aku ganti dengan kualitas syair. Padahal sudah diampuni. Nah, itu. Jadi ada yang berkurang jatah. Sebagaimana ada satu karyawan kerja dengan bos. Sudah melakukan kesalahan. Tetapi kesalahannya diampunin. Enggak diusir, enggak diberhentiin. Tapi pekerjaannya, gajinya diturunkan ke bawah. Masih diterima. Karena ada ketidakpercayaan atau kepercayaan yang sudah cacat. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala merubah tanaman yang ditanam oleh Bunda Hawa karena dulu pernah mengikuti syaitan, petunjuknya menggoda Nabi Adam, malah ngajakin makan buah larangan, buah khuldi. Ya. Akhirnya tanamannya juga berimbas begitu. Kualitasnya diturunkan. Allah. Masya Allah. Jadi beruntung kita kalau taat atau terus-terus taat. Jangan menganggap, kalau saya maksiat nanti juga diampuni. Ya betul diampuni. Tapi kalau lihat di sini, penghargaan. Tentunya berbeda dengan yang senantiasa menjaga kesucian. Allah bitaufiq hatta nafiq. Waqila, ada pula kisah cerita. Lamma habata Adamu alaihissalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ketika Nabi Adam itu turun, kan beliau turun di daerah India, fil Hindi. Istadda bihil ju'. Terasa betul lapar menyerangnya. Wah, lapar banget dah. Yang biasanya tiba-tiba minta hadir aja datang makanan, ya. Ini lapar, gimana caranya ngatasin lapar ini? Faja'ahu Jibrilu, maka datang malaikat Jibril membawa bisawraini, 2 ekor sapi. Ahmaraini, yang merah dua-duanya. Jadi enggak dibawakan makanan siap saji. Ya saya. Dibawakan sapi. Orang biasanya udah makan siap saji, disuruh, lah hidup masih. Lagi lapar-laparnya, bawain sapi hidup. Kepikiran gak tuh? Terus nasinya mana nasinya? Rotinya yang saya makan mana? Wasalah sihabbatin minal hintah. Dan 3 biji dari biji gandum hintah. Kualitas tinggi. Jadi nggak dibawain nasi mateng, nggak dibawain roti mateng, dibawain biji padi gandum. Nanam dulu. Masya Allah, lagi lapar-laparnya suruh nanam dulu. Nanam dulu, kemudian membesarkan, berbuah, dipanen, digiling, jadiin roti, jadiin tepung gandum, baru dah dimasak, baru makan. Artinya apa? Perjuangan itu satu kemestian. Gak bisa simsalabin, gak ada. Padahal Nabi itu punya mukjizat. Begitu, hidup itu memang keras. Berusaha, berjuang, berkeringat, berpeluh. Nyantai-nyantai aja. Maka gunakan waktu buat belajar ilmu itu, kejar waktu. Orang aja kejar untuk urusan dunia, berpeluh, berkeringat, bergadang, bercapek-capek. Masa untuk ilmu gak ada perjuangan? Sementara ilmu lebih mahal dari segalanya. Allah. Wa qala lahu laka habbatani wa li Hawa habbatun wahidatun. Kata malaikat Jibril, Adam, untukmu 2 biji ya. Biji hintah, biji gandum terbaik. Wa li Hawa, dan untuk Hawa 1 biji. Fasara li zakari mislu hazil unsay, maka dari situlah asal usul
pembagian hak untuk laki-laki itu satunya itu dibagi menjadi 2 untuk wanita. Jadi kalau seorang laki-laki 2 biji, perempuan 1. Ya. Kullu habbatin wazanuha mi'atu alfi dirhamin wa samanu mi'ati dirhamin. Berapa besarnya, berapa ukuran biji gandum hintah pada saat itu yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam? Dikatakan timbangannya mi'atu alfi dirhamin, 100.000 dirham. Wasamanu mi'ati dirhamin, dan 800 dirham. Jadi 100.800 dirham timbangannya tuh. Gede. Lebih besar daripada itu bola, main sepak bola atau apa namanya, bola kaki. Itu bola. Lebih besar dari itu. Biji apa? Biji gandumnya. Beras segitu gedenya. Fazara'a, lalu beliau menanam. Wahasada, lalu beliau memanen. Watahana, lalu beliau menggiling. Menggiling itu apa? Gandum. Ditumbuk dulu, digiling ya. Wa khabaza, lalu membuat roti. Fi arba'i sa'atin, semuanya itu dikerjakan selama 4 jam. 4 saat. Itu sudah lama sekali bagi Nabi Adam alaihissalam. Oh, kalau kita sakti itu orang. Nanam biji, 1 jam kemudian panen. 1 jam kemudian sudah dibikin jadi adonan. 1 jam kemudian matang. Ya udah, nggak perlu punya banyak lahan kalau gitu ya. Luar biasa. Tapi itu bagi Nabi Adam masih kepayahan, ya. Jadi ini menjelaskan tentang pekerjaan. Jadi awal pekerjaan itu adalah bertani. Kemudian wakana Idrisu khayyatan. Melanjutkan tadi penjelasan bahwasanya katanya para nabi itu tadinya adalah semuanya punya pekerjaan. Nabi Idris, beliau itu tukang jahit, khayyatan. Jadi usaha beliau itu selain dakwah, yang menjadi pokok utama beliau adalah beliau secara ekonomi itu sebagai penjahit. Bagus itu. Penjahit kerjaan Nabi. Nabi SAW saja sendiri menjahit. Harus pede. Ini pekerjaan berkah ini. Pekerjaan berkah. Wa kana Nuhun najjaran. Dan Nabi Nuh alaihissalam beliau itu pertukangan. Makanya bisa bikin kapal sendiri. Najjar. Tukang kayu. Sanna'an. Bisa pertukangan. Tukang itu dibutuhkan, dia nggak ada limitnya, ada aja kerjaan. Wa kadza Zakaria, begitu juga Nabi Zakaria adalah pertukangan juga. Wa kana Ibrahimu bazzazan. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim ini seorang bazzaz, ayyabi'u anwa al-malbus. Beliau menjual berbagai macam pakaian. Jadi kalau bahasa sekarang dia punya butik lah. Jualan. Offline atau online. Paling pintar jual-jualan. Ambil keuntungan. Jadi menampung dari berbagai macam para pengrajin untuk dijual di toko. Jadi tahu orang. Bazaz. Dengan ini kalian bisa mikir ini nanti usaha apa gitu. Jangan sekarang pikirin, jangan sekarang. Sekarang usaha ngapalin aja dulu ya. Wa kana Musa katiban yaktubut Taurata
Taurat biyadih. Sedangkan Nabi Musa itu pekerjaannya sebagai sekretaris, tukang tulis. Yaktubut Taurata biyadih, beliau menulis Taurat karenanya dengan tangan beliau sendiri. Sekretaris, tukang tulis beliau ya. Beliau itu ahli tulis ya. Wa kana ajira Syuaibin, dan beliau itu adalah buruhnya Nabi Syuaib. Jadi beliau bekerja sehingga menikahi putri Nabi Syuaib ya. Penulis ya, Nabi Musa ini penulis, sehingga kita Taurat beliau tulis sendiri. Wa kana Daudu haddadan, dan adalah Nabi Daud itu tukang besi. Bikin senjata, bikin baju besi, bikin alat macam-macam konstruk kalau sekarang nih, bikin pabrikan ya, pabrik besi itu, mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai, bauksit diolah, nikel, macam-macam yang kita nggak tahu namanya itu, jadi seng ya, jadi aluminium ya. Ini kerjaan kalau dikembangkan sekarang begitu. Beliau tukang besi sehingga bisa bikin baju besi, alat-alat perang. Kalau sekarang bikin alutsista. Alutsista ya. Beli yang bekas, murahan dikit. Wa kana Sulaiman yadfirul khuda, dan beliau Nabi Sulaiman kerjaannya menyulam atau mengayam daun-daun, wahwa warakun nakhl, yaitu daun-daun korma. Mungkin kayak model bikin tikar kali ya, ngayam-ngayam gitu. Jadi ada kerjaannya masing-masing. Kalau dulu kan ada tikar pandan, tikar purun ya. Di Banjar itu ada tikar purun, tikar pandan, ada yang dari dari rotan, ada yang dari bambu ya. Wa kana nabiyuna, dan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yabi'u, beliau juga menjual, wa yashtari, dan membeli. Jadi beliau melakukan transaksi, menjual, membeli. Binaqdin, dengan jual beli yang cash, takabut, wa nasi'atin, dan penundaan. Jadi ada jual beli cash, ada jual beli tunda, inden, utang. Wa yahmilu ma yashtarahu ila baitih, dan adalah Nabi SAW itu ya, beliau apabila sudah membeli, yahmilu, beliau membawa sendiri ma ishtarahu, apa yang telah beliau beli, ila baitih, ke rumahnya. Jadi beliau bawa sendiri, enggak dibawain sama orang. Fa yaqulu ba'i'uhu lahu, maka yang menjual sesuatu kepada Nabi itu bilang sama Rasulullah, a'tini ahmilu, biarkan aku membawakan barang itu. Fa yaqulu, maka Nabi katakan, sahibus syai'i aula bihamlih, pemilik barang lebih utama untuk membawa sendiri. Kalau mau bawain ya, bawa langsung, jangan dikasih dulu lagi, udah bawa langsung. Kalau udah dikasih ya udah. Ini kalau jual beli udah milik, berhak untuk dibawa. Itu adab ya. Adab siang membeli. Majma'uz Zawaid. Lakin nasyira'a, tetapi menjual tetapi membeli, ba'dal bi'sati, setelah beliau diangkat menjadi rasul, aghlabu, lebih sering. Paham lah saya? Nah, jadi ketika beliau sebelum diangkat menjadi rasul ya, itu transaksi yang beliau lakukan, beliau membeli, beliau menjual dengan inden ataupun cash ya.
Tapi begitu sudah diangkat jadi Rasul, maka beliau yang paling banyak dilakukan dalam transaksi ekonomi adalah membeli. Jadi pemakai. Wa ba'dal hijrah, dan setelah hijrah ke Madinah, lam yuhfazil bai'u atau lam yahfazil bai'a. Beliau tidak lagi melakukan transaksi menjual. Jadi wa amma syira'u, tapi adapun beliau bertransaksi dengan membeli, fakasirun, itu sering. Karena beliau sudah sibuk ya mengurus negara Islam, mengurus kepemerintahan ya. Wa ajara, dan beliau juga menyewakan. Bi an ajara sallallahu alaihi wasallam mulkahu alal ghair. Dengan cara menyewakan milik beliau kepada orang lain. Jadi macam-macam barang bisa disewain. Nah, itu transaksi yang dilakukan oleh Rasulullah juga. Jadi boleh sewa menyewa. Di pondok punya apa nih? Punya kompor. Datang minjem ya, sewa. Ya. Nyewa. Karena barangnya itu bila dipakai makin lama makin aus, makin habis gitu. Jadi dibuka sewaan. Jadi Nabi menyewakan barang ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi minjam boleh nggak? Boleh juga. Tapi kalau dipinjam penjus, begitu ada kerusakan, apalagi kayak kompor, kepalanya itu bisa rusak. Harganya lumayan, mehong. Ya. Akhirnya modal lagi, beli lagi gitu. Jadi disewakan. Nah, keuntungannya kalau mau ada lebihnya, minimal bisa beli baru lagi gitu. Jadi bisa manfaat. Jadi boleh menyewakan barang itu ya. Ini juga bisa menjadi wacana. Rencana-rencana perekonomian itu menyewakan. Macam-macam bisa disewain. Ya. Kalau nggak punya barang, nyewain diri sendiri, tenaga, ambil upah namanya. Wastajara, dan beliau juga bi an istajara ala syakhsin, beliau menyewa orang, jadi menyewakan barang untuk orang, atau beliau menyewa orang lain untuk beliau gitu. Istajara namanya. Ala syakhsin, terhadap seseorang, liyakhita thawbahu, untuk menjahit pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Masalah ada sol sepatu, nyewa tenaganya buat sol, ada upah dikasih, itu halal itu. Wal istijaru aghlabu, sedangkan transaksi beliau setelah di Madinah itu yang paling banyak adalah beliau menyewa orang, itu lebih sering. Wa ajjara nafsahu qabla nubuwati li ra'yil ghanam, dan beliau itu menyewakan dirinya, artinya mengambil upah ya, sebelum nubuwah untuk menggembala kambing. Jadi sebelum usia 40 tahun beliau menyewakan tenaga beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kambing orang-orang Quraisy itu. Masya Allah ya. Jadi ciri-ciri orang sukses itu memang berat cobaannya, enggak santai-santuy aja. Wali Khadijata lil ittijar, dan beliau untuk Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha lil ittijar, menjualkan barang. Jadi membantu perdagangan, helper aja namanya. Jadi mendagangkan, menjualkan barang Siti Khadijah. Jaga toko lah kalau sekarang nih. Ya.
atau bawain barang ke ranah internasional, ke Syam pada saat itu. Wasyaraka, dan beliau juga melakukan transaksi syarikat. Sekarang ada syarikat ekonomi, syarikat buruh, apa macam-macam, nggak ngerti. Beliau melakukan transaksi juga syarikat, musyarakah maksudnya. Kemudian wawakala, beliau juga melakukan transaksi memberikan perwakilan, mewakilkan transaksi, ya. Watawakkala, dan beliau juga menerima perwakilan. Kalau tadi mewakilkan, ini menerima perwakilan. Wataukilu aksaru, dari semua transaksi Nabi memberikan perwakilan itu lebih sering. Kemudian juga wa uhdiya lahu wa qabila. Kan untuk memiliki barang itu bisa dengan ghanimah, harta rampasan perang, atau membeli, atau warisan, atau diberikan hadiah. Nah, gitu. Kan barang-barang itu didapatkan dengan transaksi. Baru halal. Wa udiyalahu, dan beliau juga diberi hadiah. Wa qabila, dan Nabi menerima hadiah. Wa awwada, dan beliau membalas. Memberi hadiah, diberi hadiah, membalas. Wa uhibalahu, dan diberi hibah. Hibah ini hadiah lain lagi, hibah lain, pemberian. Dihibahkan sebidang tanah untuk tambahan pondok pesantren, membangun ruang guru. Oh, cakep banget ini, kita lagi butuhkan. Amin, insyaallah ya. Karena tanah buat bangun ruang guru, guru-guru yang ngajar belum ada. Yang mendengar ini langsung tertarik. Emang mau beli tanah yang di mana Pak Ustadz? Oh, itu di samping ada. 200 meteran lebih. Berapa harganya? Katanya 500 juta. Oh, gampil itu. Nih, dikasih langsung 500 juta. Lah ini urusan surat-surat gimana? Oh iya, kurang. Tambahin lagi. Sampai sekira-kiranya lunas semuanya. Urusan-urusan dan biaya-biaya selesai. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Wa uhibalahu, dan beliau diberikan hibah. Wa qabila, dan beliau menerima. Wasta'ara, dan beliau juga melakukan transaksi pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam ini kudu dijaga barang orang. Kalau hilang domin, kalau rusak domin. Domin itu maksudnya bertanggung jawab. Jangan minjem begitu hilang, begitu rusak minta maaf. Minta maaf doang. Intaha, selesai. Faedatun, ada tarangan ketambahan. Nakala Syarqawi anal ujhuri atau ajhuri. Syekh Syarqawi menukil cerita dari Syekh Al-Ajhuri rahimahumullah ta'ala. Anal habbatan minal qamhi, bahwa satu biji dari gandum itu hina nazala minal jannah, ketika turun dari surga, qadru baydatin na'amah. Ukurannya itu seperti telur onta, burung na'amah, burung onta. Gede burung onta zaman itu ya. Wa alyanu minaz zubdi, dan lebih lembut daripada busa. Kelemer gitu. Telurnya besar dan lembut. Bidamizai wa sukunul ba. Zubdi. Fasaratil habbatu qadra baidatid dajajah. Kemudian mengecil. Jadi setiap ada maksiat, dia mengecil. Event-event maksiat besar mengecil. Lalu mengecil al-habbatu fasaratil habbatu, maka jadilah satu biji gandum itu qadra baidatid dajajah, sebesar telur ayam. Gede juga tuh.
beras sebesar telur ayam. Summa saghurat, kemudian mengecil lagi, hina qutila Yahya ibnu Zakaria alaihi wasallam ala nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biji beras gandum tadi itu mengecil lagi ketika dibunuhnya Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wasallam. Fasarat qadra baidatil hamamah. Maka yang tadinya sebesar telur ayam menjadi telur al-hamamati. Apa? Telur burung dara. Segede jempol. Wah, segede tuh kalau ada sekarang nih, beras segede jempol. Masya Allah ya. Kita masak berbiji-biji. Summa saghurat fasarat qadral bunduqah. Kemudian mengecil lagi menjadi sebesar peluru. Summa qadral himissah. Kemudian mengecil lagi sekedar ukuran kacang hemis. Summa sarat, kemudian maksiat terus banyak terjadi, lama-lama mengecil ya. Stunting. Apaan tuh stunting artinya ya? Summa sarat, kemudian mengecil lagi itu biji gandum ila ma hiya alaihil an, kepada ukuran yang sekarang. Panas Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah alla tasghura anhu, agar beras kita tidak lebih kecil lagi ya. Oh, kecil-kecil lagi repot nanti ya. Wa qala al-Qalyubi fi Syarhil Mi'raj, berkata Syekh Al-Qalyubi dalam kitab Syarhil Mi'raj, ada faidatun nadirah, keterangan yang jarang. Kana waznu habbatil hintah, dulu ukuran satu biji hintah gandum itu, beras gandum itu, bijian berasnya tuh, fil jannah, di surga itu, mi'atai alfi dirhamin wa samani mi'ati dirham, yaitu 200.000 dirham, 800 dirham, berarti 2.800 dirham. 200.000 mi'atai alfi dirham, 200.800 dirham. Gede. Artinya apa? Keberkahannya mengecil. Jadi maksiat itu menghilangkan berkah. Dari fisiknya berubah, mengecil juga berkahnya. Allah bitaufiq hatta nafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada kita sehingga suka amal ketaatan, tidak nikmat melakukan kemaksiatan. Allahumma rzuqna lazzata ta'atik wa harimna lazzata ma'asatik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.